إلا بالله. سبحانك يا الله لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما والحقنا بالصالحين. آمين آمين يا رب العالمين. الفاتحة والقبول وتمام كل سؤال وبلوغ كل مأمول إلى حضرة الرسول أبي البتول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى صاحب الكتاب الإمام العلامة أحمد بن زين دحلان وينفعنا بركة أسرار وأنوار يا رب. سر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدين والدنيا والآخرة. Sampai kepada halaman 7. Sampai halaman berapa? Emang ada 8. Baris ke berapa? Baris ke 8. Itu dapat menunjukkan Faqala ta'ala walau annahum aqamut tawrata walau annahum aqamut tawrata walau annahum aqamut tawrata lagi walau annahum aqamut tawrata wal injila walau aqamut tawrata walau annahum aqamut tawrata wal injila wa ma unzila ilayhim min rabbihim la'akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim minhum ummatun muqtasidah. Oh enggak ada, sampai situ. Sampai kepada lakal muqtasidah. Walau annahum dan walau dan jikalau
annahum sekiranya mereka aqamut taurata, mereka itu menegakkan Taurat, menjalani isi Taurat. Wal Injil, kalau orang-orangnya Injil dijalanin, Taurat dijalanin. Wa ma unzila ilaihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka min rabbihim, Tuhan. Yang punya Taurat kerjain kitab Taurat zaman dulu, ketika Taurat masih berlaku. Ketika selesai Taurat, Injil, di masanya kalau mereka mengerjakan apa yang ada di dalam Injil, termasuk hari ini kita yang Allah turunkan Al-Quran melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Kalau kita kerjain nih, kalau kita kerjain apa yang ada di dalam kitab Al-Quran, maka Allah berfirman, la akalu, la akalu, niscaya mereka dapat makan, min fawqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah kaki mereka. Duh. Kalau umat ini benar-benar menjalankan apa yang disuruh oleh Allah, Allah katakan ente pasti gampang hidup. Di atas hujan turun teratur, di bumi yang di bawah kaki kita turun apa isinya, tumbuh subur. Kenapa? Kalau orang-orangnya jalanin suruh sholat pada sholat. Kenapa? Hidup ini susah, kenapa? Tidak lain tidak bukan karena orang-orang udah makin jauh dari syariat. Karena orang makin jauh dari agama, yang disuruh gak dikerjain, yang dilarang dikerjain. Tuh. Makanya hidup ini susah, berkahnya nggak ada. Orang dulu nggak punya gaji, orang dulu nggak punya gaji, tapi punya tanah, punya apa. Orang dulu nggak punya BPJS. Ada yang punya BPJS orang dulu? Orang ada. Orang dulu anaknya banyak, bukan 2, 11. Tapi nggak takut hidup. Hari ini anak 2, 3 takut nggak kempanan. Sawahnya banyak. Kalau orang hari ini punya kebun, tanyain yang punya kebun, dari mana kebun ini sekarang mereka punya? Bang Koda, dari mana kebun itu? Dari orang tua lah, nggak mungkin dia punya kalau bukan dari orang tua. Orang tua dari mana? Dari orang tuanya lagi. Berkah. Anak tinggal buresin ngukur lagi. Habisin, jarang manjang. Jarang orang anak dikasih warisan, makin hari makin banyak, makin hari makin beli, makin hari makin berkembang. Jarang. Yang ada makin habis. Kenapa? Karena kita ini udah makin jauh dari agama. Sholat udah makin jarang yang sholat. Quran, mana baca Quran? Inti pada baca Quran enggak? Inti baca Quran enggak kalau di rumah? Yang baca, yang agak
Kalau dihitung banyakan yang baca, banyakan yang kagak. Banyakan yang kagak. Bagaimana mau berkah? Quran kagak dibaca, Quran sholat pada ditinggal. Pak, orang tuh kalau ya Allah, saya pernah dengar orang nih punya warnet. Ini yang ngomong langsung orang yang punya. Saya dengerin dia bilang, di warnet saya itu kuat ada orang nyewa itu rentalnya sampai sebulan nggak pulang, sebulan. Aduh ya Allah, sampai begitu Pak, lewat. Sampai Jumatan main game, datang ke masjid, Ustadz mah Ustadz dia. Allah, ajib. Makanya Bang, saya kemarin lihat itu anak sekarang nih, sampai kuat ada kelas 3 SMP belum bisa baca sama sekali. Saya nggak paham itu. Sampai ada anak SMA ditanya 3 kali 4 nggak bisa, 3 kali 4 nggak bisa. SMA dulu zaman kita SD apa? 1 kali 1, 1 kali 2, 2, 1, terus apa? 2 kali 3, 6, terus 2 kali 4, 8, 2 kali 5, 10, 2 kali 7, ya kan 2 kali 2, 2 kali 6, 12, 2 kali 7, 14. Apa kita? 8 kali 9, 7, 2, 8 kali 8, 6, 4, 9 kali 9, 8, 1. Apa dulu? Ya, menteri kita apa? Menteri Penerangan Harmoko. Menteri Perumahan Kosmos Batu Bara. Apa kita? Menteri Luar Negeri Ali Alatas. Lah, ganti mulu. Enggak becus. Saya kan bukan warga berbecus, orang dulu memang ahli yang diangkat yang ahli. B.J. Habibie bikin kapal, sekarang beli kapal yang rongsok lagi. Zaman dulu kita bikin kapal, ya Habibie. Emang pejabatnya keren-keren. Pak Harto begini, Pak Harto begini. Apa peninggalannya? Apa peninggalan Pak Harto? Masjid Pancasila. Ribuan itu masjid peninggalan beliau itu. Hah? Paman ini. Pokoknya hampir sama masjid potongannya dah. Di tempat saya juga ada masjid itu. Sampai sekarang cakep gagah. Masjid Pancasila. Makmur, Pak Harto peninggalannya. Amal jariah beliau mudah-mudahan ngampunin dosanya. Kalau salah, siapa sih gak punya salah? Kita punya peninggalan apa? Kita punya peninggalan apa? Pak Harto punya peninggalan masjid banyak. Masya Allah, alhamdulillah. Maka kata Allah, kalau kalian ngamalin apa yang Allah turunkan Al-Quran, dijamin sama Allah, kalian bisa makan, kalian bisa hidup gampang. Langit turun hujan, bumi tumbuh subur semuanya dengan syarat jalanin apa yang Allah suruh, tinggalin apa yang Allah larang. Tiba-tiba ada orang berani hari ini negeri kita, orang-orang mulai berani minta agar diresmikan secara hukum negara kawin sejenis, laki sama perempuan sama. Gila apa enggak?
Itu udah minta. Bahkan kemarin-kemarin di Kerawang itu. Allah, pesta homo, LGBT, pengen ini yang maksiat pengen diangkat setelah terang-terangan. Mereka pengen memunculkan, mereka memberanikan diri, kami punya hak untuk hidup walaupun pasangan sesama. Di Venezuela kumpul banyak-banyak, pokoknya apa namanya, demo, mereka semuanya kan mereka ingin diresmikan. Apa yang Allah turunkan? Bala. 1.000 orang mati, 6.000 orang habis hilang, 6.000 orang hilang, 1.000 orang mati. Berapa liter itu gempanya? Hah? Berapa liter? Berapa? 7, berapa liter itu? Belum segantang. Iya, hampir 8 liter. Belum segantang, udah hancur. Bagaimana kalau segantang? Itu baru 8 meter. Habis. Kita manusia nggak bisa apa-apa. Manusia nggak punya kekuatan apa-apa. Jangan diundang bala. Jangan diundang bencana. Nggak diundang aja datang, apalagi diundang. Itu kalau inti semua mendiamkan LGBT, kemudian muncul semuanya, akhirnya mereka makin hari makin rame. Tunggu tanggal mainnya, habis Indonesia nanti. Sementara langit punya Allah, bumi punya Allah, tanah punya Allah, semuanya punya Allah, gunung punya Allah, sungai punya Allah, laut punya Allah. Kalau Allah bilang laut, gempa, habis kita. Nggak bisa apa-apa, Pak. Kalau Allah katakan gunung hancur, habis kita. Allah, habis kelelep. Ya, jangan main-main. Mulai dari diri kita, dari keluarga kita. Hati-hati. Badannya gede, badan cakep, laki-laki, nggak tahu temennya pacarnya laki-laki juga. Koslet udah Pak, koslet lah. Koslet nggak kalau gitu? Koslet. Udah kagak normal. Bapak kenal kambing? Ya. Ada kambing laki melaki mau? Orang. Kambing nggak punya otak. Kita kawinin domba sama domba. Lebih ini padu-padu kan. Ayam nggak mau. Loh, ini mau godaan tau. Iya. Saya punya soang, nyosot soang. Angsa. Bertahun-tahun nggak punya anak, sepasang. Nggak taunya laki melaki. Pantesan nggak pernah, nggak pernah. Iya, bertahun-tahun kok kagak ngelon. Ini laki-laki kan. Pantesan saya nggak pernah berduaan ya. Yang sono. Iya, angsa kagak mau. Orang tiba-tiba pengen. Stres. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Allah ya Rahman. Jelas ini? Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau ente benar jangan takut makmur, ente punya negeri. Kalau ente benar jangan takut makmur, ente punya kampung. Sawahnya tumbuh dengan baik, berkembang dengan baik, tanahnya subur, dengan syarat jalanin apa yang Allah suruh, tinggalin apa yang Allah larang. Maka kata Allah, la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim, dari kaki keluar subur, dari atas nurunin hujan teratur. Karena ngaca, musim panas hujan, musim hujan panas.
Panas dikit teriak, hujan banyak, apa lagi? Kagak hujan, nanyain hujan. Mana sih hujan? Giliran hujan datang aja, hujan mulu. Panas mulu. Lah kalau pengen enak lebih dewek. Iya, ajib inti manusianya. Ya Allah. Jelas ini? Jelas. Lanjut. Apa itu? Baca wa qala ta'ala. Wa qala ta'ala ayat. Wa allaw istaqamu wa allaw istaqamu wa allaw istaqamu ala tariqati wa allaw istaqamu ala tariqati wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa wa allaw istaqamu ala tariqati la asqaynahum ma'an ghadaqa. Ini ayat lagi nih. Kalau ditanya surat apa ini ayat? Ini kan orang banyak nih. Wa allaw istaqamu, kira-kira nemunya di surat apa? Ada yang tahu? Lah orang banyak kayak gini. Coba sekali-kali nyari ayat di Quran. Di surat apa ini? Ayolah, yang punya HP, mainkan. Saya minum. Iya, lo kalau gitu kan saya ngambil minum. Mau tanya Google, mau tanya siapa, terserah. Yang penting nemu. Laman. Surat Al-Jin. Surat Al-Jin. Surat apa namanya? Al-Jin. Surat keberapa? 71. Juz 29. Ayatnya 16. Ayat 16. Apa kata Allah? Wa allaw istaqamu, jika kalian jalannya lempeng, bayang, ngaji, zikiran, tasbih, lempeng jalan. Enak nggak? Enak nggak jalan lempeng? Alat tariqah, di jalan yang benar. Nggak macam-macam, agak macam-macam, jalan yang benar, alat tariqah, di jalan yang benar. Maka kalau kalian hidup jalannya benar, Allah janji, la asqainahum, kami akan berikan kalian minum ma'an ghadaqa, air yang melimpah. Artinya apa? Rezeki kalian banyak. Air itu sumber kehidupan. Kalau nggak ada air mati. Maka kami akan berikan air yang luas, air yang banyak, air yang deras. Ingat, jalannya benar. Jalannya benar. Allah akan kirimkan nikmat yang banyak, rezeki yang melimpah. Dengan syarat istaqamu, lempeng, ada tariqah, di jalan yang benar. Bayang anak muda nih. Saya Pak udah ketemu berapa kemarin terakhir Selasa di Romang, saya tanya
Jam berapa bangun? Jam 7. Di Narogong saya ngajar. Jam berapa? Jam 7. Kamu setengah 7. Tidur jam berapa? Jam 2. Loh, jam 3. Lah urut. Bener urut. Tanya lagi, lo ngapain jam 3? Game. Semua. Bapak muda, anak muda. Kalau bapak tua mah kagak dah, bapak tua mah lah kagak berak. Bapak tua mah kagak berak. Lah kagak ngerti. Yang masih ngerti bapak muda. Nih bapak muda nih, selot. Itu paham. Kayaknya pemain juga kayaknya. Iya, kawan pemain juga kawan ini. Selot dia tahu. Selot no gembok pakai no. Ya Allah saya engsel padahal. La ilaha illallah. Iya, selot nah. Lah kalau bahasanya kan selot bahasanya. Selot di rumah selot mah. Sekarang bukan selot itu, Bang. Judi. Di mana-mana? Di HP. Nggak perlu teman banyak. Tuh. Pemain ini. Di master kayaknya. Dewekan kayak jadi. Iya, mendingan kagak tahu begini, mendingan. Iya itu, atau burus aja. Burus, bener burus. Banyak orang gantung diri tuh gara-gara ini. Berapa banyak orang bunuh temennya yang untuk ambil motornya buat gara-gara itu. Mau cari duit nggak ada temennya, dibunuh temennya, ambil motornya. Udah gelap mata Pak, gelap mata. Gelap mata udah, kalau udah nafsu udah repot. Nafsu sudah nggak bisa. Nafsu. Pembunuhan pertama siapa dalam sejarah? Qabil. Bunuh siapa? Kenapa Qabil bunuh Habil? Nafsu. Karena syariat dulu tidak membolehkan kawin sama yang beranaknya sambareng itu. Qabil itu punya saudara bareng Iklimah, cantik. Habil punya saudara bareng Labuda. Jadi kawinnya nggak begini, tapi begini. Silang. Berarti Habil dapatnya Iklimah, Qabil dapatnya Labuda. Nggak mau, jelek. Lah, kan saya waktu lahir bareng dia Iklimah. Ini jatah saya. Tapi kata syariat nggak bisa. Syariat mengatur kamu dapatnya yang begini, Labuda. Nggak mau. Masih keras tetap. Qabil ingin menikahi Iklimah. Kata Nabi Adam alaihissalam, ya udah. Kalau gitu, coba kalian dua-duanya persembahkan kurban untuk Allah. Siapa yang diterima kurbannya, maka dialah yang berhak untuk mendapatkan Iklimah. Qabil itu petani, Habil itu peternak. Ketika Qabil panen, diambil hasil panennya, yang bagus disimpan, yang jelek dikurban, buat kurban, dipersembahkan untuk Allah. Sementara Habil peternak, dipilih kambing yang paling cakep, itulah yang dikurbankan untuk Allah. Ketika kedua-duanya mengorbankan yang hasil buminya dan hasil ternaknya, Allah terima kurbannya Habil, ditolaknya kurbannya Qabil, maka yang mendapatkan Iklimah Habil. Makin jadi. Dari pertama sudah kalah, nomor 2 pun kalah, akhir jalan pintas. Diapain? Dibunuh. Siapa yang dibunuh?
Siapa yang dibunuh? Habil dibunuh. Jadi siapa yang tercatat dalam sejarah pembunuhan pertama? Qabil, Pak. Qabil. Hati-hati, Pak, ini penting nih. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, penting buat kita nih. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wa man sanna sunnatan sayyi'atan. Wa man sanna sunnatan sayyi'atan, barang siapa yang bikin ajaran baru, perkara yang baru. Qabil membuat suatu pencetusan, apa itu? Pembunuhan. Kalau hari ini ada pembunuhan yang terjadi, maka setiap pembunuhan yang terjadi dosanya mengalir kepada Qabil, karena Qabilah yang mengawali pembunuhan itu ada. Kalau bapak di dalam hidup ini meninggalkan sesuatu yang buruk dan belum pernah ada kecuali bapak yang membuatnya, makalah bapak yang mendapatkan dosa jariah walaupun bapak sudah mati. Contoh, bapak punya karya goyang ngebor, contoh hasil bapak. Akhirnya orang-orang ngikutin goyang ngebor seperti bapak pencetusnya. Orang ngebor nih, gede-gede, semua pada ngikut gaya bapak. Bapak sudah mati, namun dosanya nggak berhenti. Setiap kali orang goyang ngebor, maka dosa kembali kepada bapak yang membuat. Hati-hati, Pak. Jangan pernah kamu bikin tongkrongan di rumahmu, tempat nongkrong, ngomongin orang apa semuanya. Jangan. Karena kalau kamu sudah mati, tongkrongan itu masih hidup, dosanya ngalir kepada kamu yang membuka tongkrongan itu. Hati-hati pejabat yang dengan apa? Tanda tangannya tempat maksiat itu berdiri, itu dapat dosanya. Sekalipun itu udah mati, selama tempat maksiat itu ada, maka dosanya akan mengalir kepada dia. Siapa yang bilang? Allah. Inna nahnu nuhyil mauta. Terus wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Apa kata Allah? Inna nahnu nuhyil mauta. Kami kata Allah yang menghidupkan kalian kalau sudah mati. Berarti kita kalau mati selesai apa hidup lagi? Kalau kita mati selesai apa hidup lagi? Ngapain hidup lagi? Percaya enggak? Percaya. Yakin enggak? Dari mana? Karena Al-Quran mengabarkan kalian yang mati nanti dihidupkan kembali oleh Allah. Wa naktubu ma qaddamu. Kami tulis apa yang kalian lakukan waktu di dunia. Yang ngaji ditulis, yang maksiat ditulis, yang baik ditulis, yang bangun malam ditulis, yang duha ditulis, yang witir ditulis, yang bantu orang ditulis, yang jahatin orang ditulis, yang bagus, yang jelek ditulis. Termasuk kata wa atharahum, dan apa yang kalian tinggalkan waktu hidup. Kalian waktu hidup ninggalin apa? Ini Ustaz, ninggalin tempat biliar. Awas hati. Masih ada? Lah, rame banget orang biliarnya. Saban malam cowok cewek situ main biliar, duit apa namanya? Taruhan, judi situ semua Ustaz. Bilangnya iseng-iseng. Tuh, bapaknya tahu. Kayak pemain juga kan. Iya, tadi bapak orang pasar banget kan. Iya kan bapak orang ngerti yang kata iseng-iseng. Masih ada tak tempatnya? Ramai banget. Dulu masih almarhum masih ada, Mak. Enggak selama ini. Berkah. Wah. Bukan berkah, lah bukan berkah. Digedik itu yang punya, masih gedik itu yang punya.
Walaupun orang yang udah mati, semua kejahatan yang terjadi di tempat itu kembali kepada yang pencetus tempat itu. Terus orang yang udah mati dosanya nggak berhenti. Maka kalau kita bicara orang pintar, Haji Qasim itu pintar. Haji Kasum bidiknya, Haji Kamsiah itu orang pintar tuh. Pesantren Al-Khairat tanah dia, masjid tanah dia. Itu pintar, dia punya tanah, nggak semua dikasih anaknya. Dia pengen, dia yang punya tanah, dia pengen babat bagian. Maka diwakafkan tanahnya untuk pesantren, maka diwakafkan tanah untuk masjid. Hari ini kedua-duanya sudah meninggal, tetapi pahala nggak pernah berhenti kepada kuburan beliau. Ngalir terus bang, pagi siang malam itu pesantren nggak pernah berhenti, orang sujud, semuanya orang ramai, orang munajat, orang nangis, orang duha, orang tahajud. Itu pahalanya terus ngalir kepada almarhum. Itu waktu hidup saya ngelihat pak, dua pasangan itu Haji Qasim sama Haji Pak Kamsiah. Itu kalau sudah ba'dal maghrib ngaji Quran itu berdua tuh. Saya ngelihat pak, berdua-duaan aki-aki nenek itu ngaji Quran. Hidupnya sudah bagus, yang ditinggalin bagus. Mudah-mudahan kita bisa. Yang punya itu, yang punya. Ayo, bikin pengajian di rumahnya. Andai kita mati ada pengajian di rumah kita, berarti kebaikan nggak pernah berhenti dari rumah kita. Karena kita pernah membuat pengajian di rumah kita sampai hari ini ada. Walaupun kita sudah tidak ada, maka kebaikan akan mengalir ke kita. Kita sebentar hidup pak. Jadi yang ditulis oleh Allah itu apa? Apa yang kalian perbuat dan apa yang kalian tinggalkan waktu hidupnya. Jelas ini? Ada yang mau tanya sebelum lanjut? Oh ya, alhamdulillah kalau jelas mah. Nah, kita lanjut. Wa annal bala'a la yartafi'u anil makani, la yartafi'u anil makani alladhi huwa ahluhu yusalluna. Kata Alim Ahmad Zaid Dahlan, wa annal bala, dan sesungguhnya bala itu apa? Musibah. Bisa geluduk, bisa angin puyuh, bisa banjir bandang, bisa terjadi gempa, apalagi tsunami, na'udzubillah. Itu namanya bala. Dan sesungguhnya yang namanya bala musibah itu layar tafi, akan terangkat. Kalau terangkat nggak jadi. Yang tadinya pengen turun bala nggak jadi. Yang tadinya pengen gempa, kata Allah jangan. Ketika Allah pengen tsunami, jangan bumi, jangan. Kira-kira laut, bumi nurut nggak apa kata Allah? Nurut nggak apa kata Allah? Kenapa nurut? Karena kan semuanya punya Allah. Bukan burger doang punya Allah. Semua burger milik Allah. Langit juga milik Allah. AC milik Allah. Wah, AC milik Allah. Semua AC milik Allah. Mau Hitachi, mau Panasonic, semua milik Allah. Lapangan bola punya Allah. Lapangan futsal buat tenda punya Allah. Wah, iya. Awas. Ditanya berat itu, berat. Kalau nggak dibagi-bagi, di Kalimantan Madura
punya Tuhan. Tuh punya Tuhan. Iya. Itu mah enggak. Ini punya Tuhan. Oh, punya Tuhan iya. Punya Tuhan. Iya. Ada lagi gini Pak. Ada lagi yang apa namanya? Yang licik begini. Jadi tanah orang di dalamnya. Kemudian dia uruk semeter, setengah meter. Ketika diambil punya, ini tanah saya, tanah kamu di bawah, tanah saya yang di atas. Saya pakai tanah saya bukan tanah kamu. Tuh, mau kata apa? Iya, ini saya nguruk sebagai tanah saya ini. Nyerah Bapak, udah nyerah, berat ini Pak. Iya. Segitu Pak. Jadi kata ulama apa? Bala itu akan terangkat anil makani dari satu tempat, satu kota, satu negeri, satu kampung. Allah angkat balanya. Alladzi huwa ahluhu yusallun. Kalau penduduknya sholat semua, yusallun pada sholat aman. Yusallun kalau penduduk kampung ini semuanya sholat aman. Akan diangkat bala, nggak jadi bala. Berarti apa? Kalau seandainya nggak pada sholat, ya udah tunggu ini aja. Aman Bapak, semuanya kampung ini pengasinan. Allah nggak akan turunkan bala kalau penduduk pengasinan yusallun pada sholat. Bang Goda, pengasinan ini mana sih, dari mana Pak yang disebut pengasinan itu dari mana? Belum dari Kalimantan. Enggak, yang hari ini. Ini udah mulai. Enggak, mana dari mana? Sekarang dari mana? Kali Pak, Tol timur ke sini. Babakan. Itu masih pengasinan. Ke sono, ke barat. Sepatan ke sini. Enggak, sepatan ke sini, sepatan Ngetan. Tahu Bu? Saya mau tanya, kira-kira pengasinan ini penduduknya berapa? Kira-kira aja. Ya pasti banyak Pak. Lah banyak berapa? Enak banget banyak. Lagi itu mah enak banyak. 31 RW. Berarti pengasinan 31 RW. Satu RW ada nggak 1000 orang? Lebih di sini aja di mana? Berarti kan kalau taruhlah 3.000 orang, berarti 3.100.000. Satu pengasinan ini. Kalau satu RW 1.000, berarti kan ketemu berapa? 31.000. Dan pasti lebih dari itu. Ada nggak 50.000? Taruh 50.000 pengasinan. Pengasinan 50.000 orang. Kalau kita tanya, dari 50 rombongan berapa orang yang sholat? Taruh orang Islamnya 45.000. Berapa orang yang 45.000 yang sholat? Kira-kira. Hah? Taruhlah 5.000. Dari 45.000 yang sholat 10.000 lah lumayan. Berarti yang tidak sholat kan 35.000. Kalau seandainya pengasinan ini Allah turunkan musibah, udah layak Pak. Kenapa di sini katakan? Apa dikatakan di sini? Kama annal bala ayyan, sebagaimana bala itu turun alal makani di satu tempat itu alladzi yatruku ahlu shalah, kalau sudah orang-orangnya pada ninggalin sholat. Maka jangan heran kalau Allah turunkan bala di satu kampung kalau orang-orangnya udah pada ninggalin. Untung masih ada pesantren
Yang malam-malam anak-anaknya pada doa, ya Allah ya kafiyal bala ikfina 'anil bala qabla nuzuli minas sama, ya kafiyal bala ikfinal bala qabla nuzuli. Wahai Allah, ya hanya Engkau yang bisa menghentikan bala, jangan turunkan bala ya Allah. Pengajian ibu-ibu doa, jangan pada doa pada bala. Ini yang membuat hari ini bala tidak turun, padahal sudah layak untuk turun itu bala. Kalau sudah bala itu turun, mohon maaf, bukan hanya yang tidak sholat, yang sholat pun al-bala ya sifatnya bala itu kalau sudah kena semua, yang benar kagak benar, yang ibadah nggak kena. Seperti dalam satu perahu, seperti dalam satu kapal. Kalau kapalnya dibolongin sama berapa orang, apakah yang tenggelam, yang bolongin apa semua? Sama. Kalau ini sudah turun bala, mohon maaf, bukan hanya orang yang soleh, yang enggak, bukan hanya orang enggak soleh, yang soleh pun kena dampak akibat ulah orang-orang yang enggak benar, yang enggak pada sholat. Makanya bapak saya dan nggak boleh diem apabila di rumah kita ada yang nggak sholat. Nggak usah jauh, rumah kita dulu dah, nggak usah orang lain. Di rumah kita dulu, abang kita, adik kita, anak-anak kita, bini kita, itu dulu aja. Periksa, ada nggak itu dari mereka yang nggak sholat? Nggak usah orang lain. Darah kita dulu, saudara kita, abang kita, adik kita, empok kita, adik kita, anak-anak kita, cucu kita. Udah pada sembahyang enggak? Kalau belum, awas. Itu punya tanggung jawab. Untuk apa? Untuk nyuruh orang yang terdekat yang belum sholat agar sholat. Paham? Kenapa? Karena dikatakan sebagaimana bala akan turun apabila orang-orangnya sudah banyak ninggalin sholat. Kalau orang-orangnya semua pada sholat, maka bala terangkat. Sampai sini jelas? Paham? Kenapa turun bala? Karena orang-orang banyak ninggalin. Kalau pengen nggak turun bala, sholat. Jelas? Alhamdulillah. Tandain, ditandain. Saya tandain nih. Nanti kalau ada yang megang ini bukan tahu. Balak tuh paham. Balak. Iya, tanggal apa? 5. Tuh, nanti kalau megang ini ada tanggalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.